Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bahagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kalau urusan cinta bersegi-segi, pastinya banyak hal-hal yang sudah terjadi, terutama untuk hubungan kamu dengan dia. Di antara sahabat bahagian banyak yang tumbuh dan mulai sadar. Namun untuk kalian yang masih terjebak dalam cinta bersegi-segi ini, meskipun dia tidak lagi berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin juga sebaliknya kamu tidak berkomunikasi dengan dia, lalu ada hal apa sih yang terjadi ketika komunikasi kamu mungkin sudah putus atau tidak ada? Dan ada hal-hal apa yang terjadi pada diri dia atau mungkin juga terjadi pada diri kamu? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dikhususkan untuk kalian yang cintanya adalah cinta bersegi-segi, dikhususkan untuk kalian yang cintanya adalah cinta bersegi-segi. Temanya tentang komunikasi yang mungkin sudah terputus ya, dan ada hal apa yang terjadi pada diri dia dan apa yang dia rasakan kepada kamu untuk koneksi cinta bersegi-segi. Ini adalah energi terupdate-nya sahabat pembagian. Kevin tarik dulu menggunakan kartu Lenormand, karena ini kartunya adalah Lenormand. Jadi Kevin buka semua kartunya ya. Oke, ada kartu Clover, Coffin, Anchor. Oke, ada kartu K. Wow, kalau berkaitan dari perasaan, pikiran, komunikasi. Oke, masih ada sesuatu yang dia pikirkan. Cinta dua hati yang membuat dia kebingungan. Namun dia masih memperhatikan segala hal yang berkaitan dari pesan kamu atau komunikasi kamu sama dia. Kevin sudah bisa merasakan dari energi kartu Lenormand-nya soal kebahagiaan. Nyidasima berkata bahwa hubungan meskipun tidak ada komunikasi di sini soal kebahagiaan, tapi hal-hal yang berkaitan dari perasaan itu masih ada. Kartu Coffin bertemu dengan Bird mengindikasi bahwa komunikasi yang sudah tidak ada atau terputus atau berjeda tidak meninggalkan atau menghapuskan yang namanya perasaan, karena perasaannya dia itu masih tersimpan. Ada kartu letter di sini sahabat bagian. Ada kartu letter di tengah-tengah di bagian bawah yang mengindikasi bahwa orang ini memang membaca pesan kamu, orang ini memang memahami pesan kamu ataupun hal-hal yang berkaitan dari janji kamu kepada dia, termasuk bagaimana kamu memberikan perasaan kamu kepada dia. Dia sebenarnya masih menyimpan itu semua, kenangan, semuanya itu masih ada. Gak ada komunikasi bukan berarti perasaannya itu berubah saat pembagian, tapi di sini ada sesuatu yang membuat diri dia tidak berani untuk mengambil keputusan atau datang kepada diri kamu. Ada kartu woman di sini mengindikasi jika dia adalah seorang laki-laki, ya cinta bersegi-seginya ada wanita lain, entah itu pasangan sahnya atau mungkin juga justru ada perempuan lain. Karena ada perempuan lain di sini yang Kevin lihat yang mengindikasi bahwa hubungannya itu menjadi berjeda. Tapi kalau soal kebahagiaan yang nonton adalah laki-laki dan dia perempuan, kenapa dia tidak berkomunikasi? Karena dia merasa bahwa tersaingi. Kalau kamu adalah laki-laki dan dia adalah perempuan dan kamu laki-laki punya pasangan sah, di sini dia tidak berkomunikasi dengan kamu karena dia merasa bahwa tidak mau disaingi, karena dia juga memilih untuk mundur untuk tidak terlalu jauh menghadirkan perasaan atau berharap kepada kamu. Tapi kalau saat bagian di sini yang nonton adalah perempuan, juga ada indikasi bahwa dia laki-laki, ada perempuan lain di sini. Ada perempuan lain. Apakah perempuan ini akan mempengaruhi hubungan cinta bersegi-segi?
antara kau dan diri dia? Sudah pasti jawabannya iya ya. Terlebih di sini ada kartu Coffin. Coffin ini juga bisa mengindikasi tentang permasalahan atau pengen menyudahi sebuah hubungan. Namun di kartu Clover di sini sepertinya dia ngerasa sedang berproses, sahabat kebaikan. Berproses untuk Coffin mengakhiri sebuah hubungan dengan kamu. Tapi karena ada kartu Anchor dan juga Letter di sini mengindikasi bahwa dia sama kamu tuh sudah menciptakan long term memory yang sudah cukup panjang. Dan bahkan di antara kamu dan dia ada janji yang belum dia terselesaikan atau terrealisasikan dari dia. Ada kartu K. Dia masih hutang sesuatu sama kamu. Entah hutangnya ini bisa berkaitan dari janji, bisnis bareng, atau mungkin juga uang, atau mungkin juga materi, atau apapun aja. Sehingga dia tuh kayak ngerasa belum bisa sepenuhnya untuk menutup hatinya dia ke kamu. Kenapa? Karena kunci hatinya itu ada di kamu di sini. Lalu Sword ini adalah bagian dari keputusan ya. Keputusan untuk tidak berkomunikasi dengan kamu ini ternyata adalah sebuah jeda. Hanya sebuah jeda. Ada kartu Dog di sini. Dog ini mengindikasi tentang kesetiaan atau loyalitas. Pada dasarnya orang ini tuh masih mengenang memori perjalanan dengan kamu. Dia sebenarnya masih kurang lebih sekitar 60% energi kesetiaannya dia sama kamu itu sebenarnya masih ada sahabat bagian. Tapi karena ada komunikasi yang terjeda, nggak ada komunikasi dan lain sebagainya, bahkan ada faktor perempuan lain atau orang lain di sini yang membuat dia nggak bisa seleluasa itu untuk hadir kepada diri kamu. Mungkin kamu yang sudah memutuskan hubungan bahwa kamu jenuh dengan kondisi hubungan yang seperti ini aja. Lalu di sini kartu Bird itu berkaitan dari komunikasi atau mungkin juga berkaitan juga dari berita-berita yang dia dengar tentang kamu. Entah dia mendengarkan pendapat orang lain tentang kamu sehingga dia mengambil keputusan untuk tidak berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin juga masalah utama antara cinta bersegi-segi ini, kamu dan dia, ini ada di keintiman dan komunikasi. Sehingga yang tadinya hubungan kamu itu penuh dengan sisi emosional yang mendalam, penuh dengan perasaan bahagia, lama-lama terkikis. Dan triggernya memang ada di kartu Woman ini, sangat kebahagiaan. Woman ini indikasinya ada perempuan ataupun orang lain atau apa yang membuat diri dia tuh gak bisa sepenuhnya ke kamu, fisiknya ke kamu, ini gak bisa. Tapi perasaannya tentang kamu tuh masih ada. Ya, berhenti berkomunikasi tidak selalu berarti berhenti dalam ranah perasaan ya sahabat bagian. Ada banyak alasan mengapa seseorang ini memilih untuk diam atau tidak menghubungi kamu lagi. Mungkin karena ada sebuah luka, ada rasa bersalah, ada kebingungan, ada perasaan gengsi, atau karena ingin melindungi diri dia sendiri. Tapi tidak otomatis dia mematikan yang namanya sebuah kerinduan. Coffin di sini indikasinya adalah pengakhiran ya sahabat bagian, pengakhiran. Tapi karena ada hal-hal lain yang berkaitan dari rasa bersalah, kebingungan, gengsi, atau dia hanya melindungi diri dia sendiri, atau mungkin juga dia tidak ingin terlihat atau merasa disalahkan banget atau apa, sehingga kayaknya melihat orang ini meskipun gak ada komunikasi, rindunya itu belum mati sama kamu sahabat bagian. Karena di sini ketemu kartu lili ya sahabat bagian. Dan terkadang ya, rindu itu bisa tumbuh dalam ruang yang hening. Justru kadang makin kuat karena tidak bisa disalurkan ke kamu. Seseorang bisa saja mengecek media sosial ya, termasuk dia bisa ngecek media sosial kamu secara diam-diam, dan bahkan dia mengingat obrolan lama kamu sama dia di kartu kayak di sini. Kalau misalkan kamu komunikasinya sama dia ini di Messenger, Facebook, atau mungkin juga di Instagram, atau mungkin juga di Twitter, atau mungkin juga di sosial media apapun, dia masih ngintip soal kebahagiaan, tapi dia nggak ada keberanian di sini. Karena di sini ada kartu letter. Letter itu artinya adalah pesan ya soal kebahagiaan, pesan yang tertulis. Jadi dia masih mengingat pesan yang tertulis dari kamu. Sebagai bentuk rasa rindunya dia sama kamu masih meraba-raba. Tapi karena ada faktor woman di sini, dia nggak bisa hadir kepada kamu. Kenapa dia melakukan ini? Ini adalah kenangan sahabat bagian. Ini adalah long term memorinya dia yang membuat dia itu bergejolak. Tanpa kamu ketahui, tanpa kamu tahu, dia itu masih baca atau mungkin juga masih
scroll sosial media, terutama dari pesan kamu. Kevin, nomorku udah diblokir sama dia, nomorku sudah dihapus sama dia dan lain sebagainya. Dia masih mengingat itu suatu kebahagiaan. Ya kalau misalkan kamu ngerasa bahwa aku beruntung aja sih udah nggak komunikasi lagi sama dia dalam cinta bersegi-segi karena aku lebih baik untuk self love dan lain sebagainya, itu keputusan yang baik dan bijaksana. Karena akhir-akhir ini cinta bersegi-segi ini justru menjebak kalian di dalam sebuah hubungan yang sifatnya adalah fata morgana ya. Kalian tahu ya cinta bersegi-segi apa sih yang dicari dalam hubungan semacam ini? Kemelekatannya itu justru akan semakin tumbuh semakin besar jika kalian masuk ke dalam cinta bersegi-segi. Karena apa? Semakin lama kalian ngejalin sebuah hubungan, maka akan semakin banyak juga kenangan yang tercipta. Dan sedangkan manusia itu nggak bisa begitu saja menghapus kenangan. Dia semacam ini juga ada kenangan dari kamu. Walaupun kemungkinan akar permasalahannya ada sosok wanita di sini sangat kebahagiaan. Ada sosok perempuan di sini. Wanita ini bisa pesaing atau mungkin juga pasangan sahnya atau mungkin juga apapun. Karena ada peran wanita di sini. Ada peran wanita ini, kartunya woman ya, sangat kebahagiaan. Dan Kevin rasa nanti juga dia akan kembali lagi sama kamu. Karena di sini ada kartu clover ya. Clover itu adalah keberuntungan kecil atau hal kecil atau kebahagiaan kecil yang saat ini dia rasakan. Kalau keberuntungan atau kebahagiaan kecilnya di sini habis atau faktor lain di sini habis, dia akan kembali kepada kamu. Kartu anchor di sini itu adalah ketetapan atau tempat pulangnya dia atau pelabuhan hatinya dia. Pelabuhan hatinya dia ke siapa sih? Ke kamu. Letter di sini kenangan juga. Di sini kenangannya paling banyak sama kamu, dan bahkan hubungannya ada yang lebih dari 6 tahun, ada yang 9 tahun, 8, 7, 10. Oke. Ini bahkan ya hubungannya sangat bagian dari 6 sampai dengan 10 tahun kalian sudah bersama. Ini bukan hubungan yang baru kemarin sore cuma baru kenal berapa bulan, bukan. Ini ada 6, 7, 8, 7, 10. Tuh kan hubungannya ini hubungan lama nih. Kamu sama dia hubungan lama. Kalau lebih dari 10 tahun, ya dia nggak ada komunikasi sama kamu, kenangan itu masih ada soal kebahagiaan. Nggak mungkin kenangan atau mungkin juga hal yang sudah kalian lalui itu dilupakan begitu saja. Enggak. Dia mau orangnya NPD, dia mau orangnya nggak pedulian atau apa. Tapi kalau hubungannya udah sekian lama, udah berpuluh-puluh tahun atau dari 6 sampai dengan 10 tahun, dia itu nggak semudah itu untuk bisa ngelupain kamu soal kebahagiaan. Karena Kevin ngerasa energinya ini kuat banget bahwa perasaannya dia tuh masih ada sama kamu. Tapi sedikit membahas tentang ranah psikologi ya soal kebahagiaan, karena Kevin juga harus sampaikan secara psikologi. Di sini Kevin ngerasain energinya dia itu memang punya rasa rindu sama kamu. Dia seperti ini ke kamu itu atas dasar ketidakmampuannya dia untuk mengambil komitmen atau kepastian sama kamu. Dan secara psikologi ada beberapa alasan yang kuat kenapa dia bisa berhenti berkomunikasi namun tetap merasakan rindu atau masih merasakan perasaan kepada kamu. Ini tentang mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Seseorang yang mungkin berhenti berkomunikasi sebagai bentuk pertahanan emosional, misalnya karena avoidant atau menghindar. Dia merasa komunikasi akan menimbulkan sebuah luka atau memperpanjang sebuah konflik. Makanya di sini avoidant, menghindar. Lalu repression, yaitu tentang penekanan. Kemungkinan dia menekan emosionalnya dia secara sadar atau mungkin juga secara tidak sadar, seolah-olah tidak peduli, padahal perasaan itu masih hidup di dalam diri dia. Lalu ada hal-hal yang berkaitan dari disconnection atau memutuskan koneksi dengan kamu dalam bentuk perlindungan diri setelah terluka. Namun ini tidak berarti perasaannya seperti rindu itu lenyap. Dan bahkan di disconnectionnya di sini dia berusaha, ada indikasi di sini dia berusaha untuk berproses memutuskan koneksi dengan kamu karena ada faktor perempuan ini.
Tapi pelindungannya dia semacam ini tidak berarti perasaan seperti rindu itu lenyap. Ini berkaitan dari memorinya dia. Yang selanjutnya tentang ambivalensi emosional. Sahabat bagian, orang bisa mengalami dua perasaan yang bertentangan sekaligus, rindu dan kecewa, sayang dan marah. Akibatnya, dia ingin dekat sama kamu, tapi juga ingin menjauh. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasain hal semacam ini dalam cinta bersegi-segi. Ambivalensi emosional ini adalah dua perasaan yang terkadang ini nggak bisa terkontrol. Kayak tema pembacanya Kevin yang kemarin tentang cinta dan benci. Dia merindukan kenangan, tapi juga takut terluka lagi. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Kamu merindukan tentang kenangan tapi takut terluka lagi. Ambivalensi ini bisa membuat orang itu memilih diam sebagai jalan tengah, meskipun batinnya ini tetap terikat dengan kamu. Dan keterikatan-keterikatan yang berkaitan dari ranah emosional sering Kevin bahas juga dalam cinta bersegi-segi. Kamu sama dia ada keterikatan emosional, attachment style. Bahwa psikologi ini menyebutkan ada beberapa gaya keterikatan yang mempengaruhi cara orang berhubungan. Misalkan avoidant attachment. Ini pernah Kevin singgung ya tentang avoidant attachment. Cenderung menjaga jarak saat merasa terluka. Cenderung menjaga jarak saat merasa terlalu dekat atau rentan. Tapi diam-diam tetap butuh koneksi. Ini bisa terjadi pada kamu atau dia dalam cinta bersegi-segi. Lalu tentang anxious attachment. Sering merasa rindu, gelisah, tapi kadang membungkusnya dengan diam jika merasa ditolak. Dan hal-hal semacam ini pasti akan membuat hubungannya itu semakin kacau. Kita singgung sedikit tentang cinta bersegi-segi. Namanya bersegi-segi, pasti seginya banyak. Satu aja kadang ribet, tapi ini banyak. Ini pasti akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Apalagi kalau misalkan dia adalah orang yang avoidant attachment atau anxious attachment. Ini pasti berprosesnya antara rindu, benci, antara ingin terkoneksi atau memilih diam. Itu sering mempengaruhi hubungan-hubungan ini. Makanya saat bagian ketika ngejalan sebuah hubungan, kalian harus memahami tentang apakah hubungan itu membuat psikologi kamu tuh baik atau tidak. Dan di sini Kevin melihat psikologinya dia lagi nggak baik, terutama antara memilih untuk diam, tapi ada kenangan yang dia rasa, tapi dia nggak bisa melakukan apapun. Dan ini yang membuat dia kayak ngerasa dilema, kayak ngerasa nggak nyaman. Ini energinya dia. Kita akan bedah lebih dalam lagi ya saat bagian. Kita pakai kartu Red Lady Oracle. Karena perannya Dasimah dalam cinta bersegi-segi, dia mungkin lebih tahu ya. Ini kayak full menggunakan kartunya Dasimah ya. Kartu tarot kuntilanak merah, Red Lady Oracle sama Dasimah Oracle. Tarot kuntilanaknya nanti Kevin pakaikan juga nih, bentar. Kita tarik dulu pakai ini. Untuk energinya, oke, ada rencana, ada kekuatan, ada perjalanan, ada memori. Itu kan bener kan saat bagian. Meskipun gak ada komunikasi dengan kamu, tapi memori tentang kamu itu masih ada. Rencana saat bagian, dia gak ada komunikasi dengan kamu, itu memang rencananya dia tentang sebuah kekuatan. Pada dasarnya dia masih kuat dan masih sanggup untuk ngejalin hubungan dengan kamu. Perjalanan kamu sama dia itu sebenarnya belum usai. Ketika di sini ada perempuan lain atau ada hal yang lain yang dia fokuskan, sebenarnya itu adalah bentuk dari pelarian saja soal kebahagiaan. Dan memori di sini tentang ingatannya dia sama kamu itu masih ada, seperti yang Kevin sebutkan tadi. Dan dia terjebak di dalam memori, terjebak dalam ingatan tentang kamu, walaupun dia nggak bisa secara langsung itu
untuk terhubung atau berkomunikasi ke kamu. Tapi ini adalah penderitaan dan karma cinta yang dia rasakan dalam cinta bersegi-segi. Dan hal semacam ini juga didapati bukan hanya dia saja, tapi kamu pernah ngerasain kejadian yang serupa semacam ini, terutama untuk diri kamu. Karena cinta bersegi-segi, kalau kalian nggak ambil positifnya dalam perjalanan cinta ini, kalian nggak akan tahu apa itu tentang cinta, apa itu makna cinta. Justru Kevin salut banget sama Sahabat Bahagia yang kemarin sempat ngejalin sebuah cinta bersegi-segi, tapi ada sebuah hikmah atau perjalanan yang bisa dipetik dari pembacaan Kevin yang lalu yang membuat kamu itu justru lebih menghargai cinta, lebih menghargai diri sendiri. Itu adalah kesadaran yang cukup positif ya Sahabat Bahagia. Apapun kisahnya dalam cinta bersegi-segi ini, yang Kevin harapkan itu adalah bagaimana kalian dewasa, bagaimana kalian tumbuh. Walaupun dia masih punya perasaan, masih mengenang kamu, masih ada memori tentang kamu, tapi nggak etis kalau misalkan cinta bersegi-segi itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu nggak etis ya, Sahabat Kebahagiaan. Oke, kita tarik lagi menggunakan kartu tarot kuntilanak merah. Seperti tema kartu yang Kevin ciptakan ini ya, cinta tumbuh setelah perpisahan. Bahkan ketika tak ada komunikasi, cinta itu bisa tumbuh atau rindu itu bisa tumbuh, dan kemudian rindu itu menciptakan sebuah perasaan yang bergejolak di dalam batin. Apa energinya? Katanya Ida Simah, ada api keenam. Oke. Nanti dia akan merayu kamu. Ada bintang. Bintang itu adalah sebuah harapan ya soal kebahagiaan. Dia masih berharap ya agar semuanya baik-baik saja. Ada bunga matahari. Orang ini tuh masih mencari perjalanan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan Kevin rasa ya soal kebahagiaan, orang ini tuh punya pemikiran seperti ini. Kebahagiaan yang dia dapatkan justru dari orang yang dia sukai atau orang yang dia inginkan. Makanya dia tuh mencari kebahagiaan di tempat-tempat lain. Padahal sebenarnya ya kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang, bukan dari sesuatu. Kebahagiaan sejati itu datangnya ketika kamu sudah bisa menemui diri kamu dan bertemu dengan diri kamu sendiri. Termasuk self-love, self-awareness. Itu adalah proses menuju kebahagiaan dan juga ketenangan batin. Tapi orang ini merefleksikan bahwa bahagia itu dari orang yang dia sukai, orang yang dia tuju. Itu artinya apa? Dia hanya bergerak oleh keinginan hasrat dan juga nafsu saja soal kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, air keempat, tapi dia nggak bahagia sih. Simbolnya Ida Simah di sini pakai payung dan kemudian hujan mengguyur, lalu tanahnya basah. Bang indikasi bahwa dia sebenarnya itu nggak bahagia kemanapun tempat dia berpijak, seperti merasakan hujan yang tidak pernah berhenti, yang terkadang membuat dia itu nggak bisa melangkah maju dengan kebebasan, selalu merasa kedinginan dan selalu merasa kesepian. Inilah dia yang dia rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada api ke-9, saat bagian. Orang ini akan terus-terusan semacam ini dan masih membentengi diri dia dengan ego dan kekeras kepalaan. Simbolnya adalah api. Api ini adalah simbol dari hasrat, simbol dari gairah, simbol dari amarah. Sesuatu hal yang sifatnya adalah ambisi. Dia masih membatasi ini semua dan ini masih dijadikan sebagai benteng diri dia, bahwa dia bisa melakukan apapun dan siapapun sesuai dengan kehendak dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada tanah ketiga, saat kebahagiaan. Oke, dia lagi berproses di sini. Entah wanita ini atau siapapun juga perempuan ini, dia lagi berproses meraba-raba kebahagiaannya dia. Tapi kemanapun dia pergi, dia berharap bahwa dia bisa bahagia dengan ini. Tapi kenyataannya, karena dia belum selesai urusannya dengan kamu, dia belum bisa berdamai dalam keadaan, dia belum bisa berdamai dengan kamu, sehingga bayang-bayang kamu tuh masih menghantuinya. Walaupun dia lagi berproses dengan kartu woman ini, seperti yang Kevin sebutkan di awal tadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wah, air ketiga lagi berusaha untuk bersenang-senang di sini. Kalau misalnya kamu nanya kabarnya dia gimana, Kevin, dia bahagia nggak sama si ini? Bahagia, saat bahagia, lagi bersenang-senang. Untuk saat ini lagi bersenang-senang ya, dalam artian ada sesuatu hal yang membuat dia tuh kayak berpikir bahwa kebahagiaanku didapatkan dari orang lain dan dia ngerasa bahagia di sini. Tapi ini sifatnya sementara, karena di dalam ruang batinnya dia yang kosong, yang nggak pernah diisi oleh diri dia sendiri untuk self love atau apa.
ini nanti juga akan muncul yang membuat dia tuh kayak ngerasa bosan dengan ini, atau ada faktor lain kenapa dia kesini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, air pertama. Pesawat kebahagiaan, mungkin kamu adalah cinta pertamanya, mungkin kamu adalah cinta sejatinya, tapi masuk ke dalam cinta bersegi. Jadi artinya adalah cinta tak harus memiliki. Dia belum belajar tentang makna cinta tak harus memiliki. Mungkin kamu juga harus lebih belajar lagi tentang cinta tak harus memiliki. Terkadang menyiksa batin, tapi ketika kesadaran spiritual, kesadaran diri itu dimunculkan, pesawat kebahagiaan tidak melekat dalam hal semacam itu. Bisa jadi dia adalah cinta pertama kamu, atau kamu adalah cinta pertamanya dia. Dari sekian banyak orang yang ditemui, mungkin kamu adalah cinta pertamanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, api ke-10 itu kan kesedihan, ketidakbahagiaan, dan juga beban. Api ke-10 itu artinya adalah beban. Oke. Kevin doakan mudah-mudahan dia bisa merilis emosionalnya aja deh. Karena kalau dilihat dari segi psikologinya dia, ini tipikal orang yang avoidant attachment deh, pesawat kebahagiaan. Sehingga dia tuh nggak bisa merilis apa yang dia rasa, merilis emosionalnya. Bahkan di api ke-9 pun dia tuh kayak bentengi, karakternya dia tuh kayak gini. Makanya terlihat egois, terlihat kayak mau dia sendiri. Dan ini yang membuat kamu tuh sebel dengan karakternya dia yang kayak gitu. Lalu untuk energi yang terakhir, portal gaib. Wah, pesawat kebahagiaan dia bisa ngebuka komunikasi atau akses lagi sama kamu nih. Oke, portal gaib simbolnya Nyidasima sedang membuka pintu. Ini efeknya dia, pesawat kebahagiaan. Di sini kan ada perempuan nih, di sini woman. Dia lagi bahagia, mencoba meraba-raba kebahagiaan di sana. Namun setelah itu kalau dia ngerasa nggak bahagia, ngerasa nggak cukup, dia bisa membuka akses lagi ke kamu nih. Portal gaib atau kartu The Magician di dalam kartu tarot itu adalah potensinya dia untuk mencoba berkomunikasi atau menggali hubungan lagi dengan kamu, karena kamu yang paling banyak menciptakan memori sama dia, dan dia sebenarnya belum sanggup untuk menghapus memori tentang kamu. Dan ini adalah penderitaannya dia dalam cinta bersegi-segi ini. Rumit. Oke, terkait itu ada energi zodiak apa yang muncul dalam pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Gemini, lalu selanjutnya adalah Scorpio, ada Cancer, ada Leo, ada Pisces, ada Capricorn, ada Libra, ada Sagittarius, lalu Aquarius, dan yang terakhir adalah Aries. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf P untuk papa, ada huruf R, ada huruf I, ada huruf S, ada huruf V, ada huruf Z, ada huruf B, ada huruf T, ada huruf G, ada huruf H, lalu di sini ada huruf X, lalu ada huruf W, ada huruf N, ada huruf M, ada huruf Y, ada huruf A, ada huruf K, ada huruf J, ada huruf B, selanjutnya adalah huruf U, dan yang terakhir adalah huruf L. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.